Halo, dalam video kali ini kita akan ngebahas mengenai dewa api Kagutsuchi dalam mitologi Jepang. Tapi sebelum kita ke dewanya, kita bahas sedikit dulu mengenai Jepang sendiri, oke? Pada kepulauan vulkanik seperti negara Jepang, dewa yang berasosiasi pada api pasti sangat populer. Terutama di Jepang tuh dikenal adanya dewa api dengan nama Kagutsuchi. Dalam kepercayaan Shinto, legenda dari Kagutsuchi inilah yang dipercaya membentuk gunung-gunung berapi di Jepang. Dari zaman dulu tuh di Jepang sering banget terjadi bencana alam, dari gempa bumi, tsunami, dan juga letusan gunung berapi. Untuk zaman sekarang sih, walaupun nggak sesering dulunya, tapi erupsi gunung berapi dan gempa bumi masih sesekali terjadi. Sejak beberapa abad yang lalu, karena seringnya terjadi bencana khususnya gempa, orang-orang Jepang jadinya membangun rumah mereka dengan bahan-bahan yang ringan, contohnya atap dari jerami dan dinding pemisah ruangan dalam rumah itu dari kertas dan kayu. Jadi kalau nyantar runtuh, nggak berbahaya banget dan juga kalaupun rusak, masih gampang untuk diperbaiki. Sisi jeleknya dari bangunan kayak gini ya jadi rawan sama kebakaran. Kalau kebakaran terjadi, satu kampung bisa habis semua dilahap api. Pada periode Edo, sekitaran tahun 1600 sampai 1800-an tuh, sering terjadi kebakaran kayak gini, makanya ada istilah Flowers of Edo atau bunga Edo. Jadi satu kota Kyoto hampir habis dilahap oleh api. Dan dari kejauhan, kota terlihat seperti bentuk bunga warna merah, makanya dibilang The Flowers of Edo. Untuk menghindari bencana karena api, karena itulah dewa yang berasosiasi dengan api jadi cukup terkenal. Kagutsuchi yang juga dikenal dengan nama Hino Kagutsuchi adalah dewa api dalam legenda Jepang. Nama Kagutsuchi sendiri memiliki arti bersinar dengan kekuatan. Salah satu nama lain dari Kagutsuchi adalah Homusubi yang artinya yang memulai api. Beliau adalah salah satu putra dari Izanami dan Izanagi, tapi baru lahir aja udah dibunuh oleh ayahnya sendiri. Dari Kagutsuchi terlahir 8 dewa satria dan 8 dewa gunung. Dalam kepercayaan Shinto, Kagutsuchi dipercaya sebagai dewa api dan juga dewa gunung berapi, di mana beliau ini sebagai sosok pelindung blacksmith atau pandai besi, tukang buat pedang, dan juga tukang tembikar atau keramik. Jadi semua pekerjaan yang melibatkan api biasanya memuja Kagutsuchi. Kepopuleran dari Kagutsuchi melonjak mulai dari zaman besi yang dimana para pedagang tuh mulai mengimpor besi dari Korea dan China sekitaran tahun 300-an sebelum Masehi. Kagutsuchi sendiri bisa dibilang dewa yang berpersonifikasi pada penciptaan dan peleburan. Memang beliau ini bukan sebagai dewa tanaman atau pertanian, tapi abu vulkanik dari letusan gunung berapi ini sangat subur. Karena itulah dia juga membawa kebaikan bagi masyarakat dan dipuja sebagai dewa kecil yang berasosiasi dengan vegetasi dan kesuburan pertanian. Tadi kita sebutkan kalau Kagutsuchi baru lahir aja dah dibunuh oleh ayahnya. Sebenarnya beliau ini nggak bisa dipandang sebagai sosok yang jahat. Ya seperti api sendiri, bisa digunakan untuk kebaikan dan bisa juga merusak. Jadi bisa dikatakan Kagutsuchi ini netral. Terus dia kan dah tewas sewaktu baru lahir, jadi untuk penampakan atau penggambaran wujudnya nggak ada orang yang tahu. Ada yang menggambarkan dia sebagai monster, tapi ada juga bentuk-bentuk lain yang lebih manusiawi seperti dewa-dewa lainnya. Kita udah tahu kalau Izanagi dan Izanami adalah dewa dan dewi pencipta dalam mitologi kepercayaan Jepang. Mereka berdua dipercaya sebagai pencipta pulau-pulau di Jepang dan melahirkan banyak kami atau dewa-dewi. Setelah begitu banyaknya dewa dan dewi yang dilahirkan, Izanami melahirkan Kagutsuchi si dewa api. Sayangnya anak ini diselubungi oleh api abadi. Api dari Kagutsuchi ini membakar ibunya sendiri dan ternyata luka bakarnya itu sangat fatal yang mengakibatkan tewasnya Izanami. Setelah meninggal karena terbakar, Izanami turun ke Yomi. Yomi ini underworld atau dunia kematiannya dalam mitologi Jepang. Sang suami Izanagi pergi ke Yomi untuk menjemput istrinya kembali. Tapi waktu ketemu, rupanya penampakan Izanami sudah ngeri banget dan Izanagi meninggalkannya di Yomi. Sejak saat itu, Izanami menjadi dewi kematian dan tinggal di Yomi. Ternyata sebelum kematiannya, sebagai belas asih dari Izanami, dia juga melahirkan 3 kami atau dewa-dewi lainnya. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, tergantung sumbernya. Mereka ini adalah Kanayama Biko, Miju Hanome, dan Hanayama Hime. Kanayama Biko ini dewa logam atau emas, kadang juga disebut sebagai dewa pertambangan. Kalau Miju Hanome ini dewi air, dan Hanayama Hime ini dewi tanah liat. Ketiga dewa-dewi ini dilahirkan khususnya untuk menjinakkan api dari Kagutsuchi bila tidak terkontrol.
Kagut Suci tentu saja sebagai anak tidak bermaksud untuk membunuh ibunya. Karena amarah yang berlebihan, ayahnya sendiri Izanagi mengambil pedangnya yang bernama Ame no Ohabari dan membelah Kagut Suci menjadi 8 bagian. 8 bagian tubuh Kagut Suci ini menjadi 8 gunung berapi di Jepang, dan 8 gunung ini berubah menjadi dewa dan dewi. Mereka adalah Shigeya Masumi, Haya Masumi, Haraya Masumi, Toya Masumi, Masakaya Masumi, Odoya Masumi, Okuya Masumi, dan Kuraya Masumi. Kebanyakannya, aku catat di layar. Lalu tetesan darah dari pedang Izanagi juga melahirkan tambahan 8 dewa-dewi satria. Yang pertama tuh Kuraokame. Kuraokame ini sebenarnya naga, beliau berasosiasi pada hujan dan salju. Tapi kadang penampakannya sebagai dewi yang cantik juga. Yang kedua tuh Kuramitsuha. Dan penampakannya biasanya dalam bentuk naga juga dan berasosiasi pada sungai, jadi naga sungai. Terus Dewi Mika Hayahi, Hi Hayahi, dan Take Mika Juchi. Mereka bertiga ini dewa-dewi guntur. Yang keenam tuh Iwasaku, dewa pedang. Terus yang ketujuh Nesaku, dewa kapak. Dan yang kedelapan itu terakhir Iwatsusuno, dewa palu. Nah, ada yang bilang ke-16 dewa-dewi dari tubuh dan darah Kagut Suci ini sebenarnya sebagai jaringan kesadaran dari Kagut Suci sendiri. Jadi dia tuh nggak benar-benar mati. Di Jepang tuh masih ada festival yang dilakukan untuk pemujaan Kagut Suci demi perlindungan dari bencana api, contohnya Atago Fire Festival atau Festival Api Atago. Sedangkan contoh shrine utama dari Kagut Suci yang berada di Kyoto tuh Atago Jinja Shrine. Kalau di daerah Hamamatsu itu namanya Ahika Jinja Shrine, kalau di Tokyo ada Nonomiya Jinja Shrine, dan lain-lain. Walaupun hidup Kagut Suci ini sangat singkat banget, tapi kehadirannya memberikan efek yang cukup besar terhadap mitologi Jepang dan beliau termasuk salah satu kami atau dewa yang paling banyak dipuja oleh pemeluk kepercayaan Shinto. Yap, itulah cerita mengenai Kagut Suci sebagai dewa api dalam mitologi Jepang. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Hendra dari Behind the Story, mohon pamit dan jumpa lagi pada video selanjutnya. Bye-bye!